Bagaimana rasanya menemukan pantai yang belum terlalu ramai, tersembunyi di balik hutan lebat, dan menyimpan keindahan yang terasa seperti dunia lain? Jika kamu menyukai tempat wisata yang wasi alami, menantang, dan punya pemandangan luar biasa, maka Pantai Mbehi adalah salah satu destinasi yang wajib kamu kenal. Pantai ini bukan sekadar hamparan pasir dan deburan ombak biasa. Pantai Mbehi adalah perpaduan antara petualangan, keindahan alam liar, suasana tenang, dan panorama laut selatan yang begitu memukau. Terletak di kawasan selatan Kabupaten Malang, Pantai Mbehi dikenal sebagai salah satu pantai eksotis yang masih tersembunyi dan belum selamai pantai-pantai populer lainnya. Justru karena itulah pesonanya terasa berbeda. Tempat ini seperti hadiah bagi mereka yang berani menempuh perjalanan lebih jauh demi menemukan keindahan yang masih alami dan belum terlalu tersentuh keramaian. Saat pertama kali mendengar nama Pantai Mbehi, mungkin banyak orang belum terlalu familiar. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan salah satu pemandangan paling unik di kawasan Malang Selatan. Pantai ini berada di area yang masih sangat asri, dikelilingi pepohonan hijau, udara segar, dan suara alam yang menenangkan. Perjalanan menuju ke sana bukan tipe perjalanan instan yang bisa langsung dinikmati begitu saja. Ada rasa perjuangan, ada rasa penasaran, dan ada sensasi menjelajah yang membuat pengalaman menuju Pantai Mbehi terasa jauh lebih berkesan dibanding sekedar datang ke tempat wisata biasa. Salah satu hal yang membuat Pantai Mbehi begitu spesial adalah suasananya yang masih terasa liar dan alami. Ombak besar khas pantai selatan menggulung dengan kuat. Angin laut berembus kencang dan batu-batu karang di sekitar pantai menambah kesan dramatis yang begitu memikat. Tempat ini bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi juga mampu menghadirkan rasa kagum yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada sesuatu tentang Pantai Mbehi yang membuat siapapun ingin berhenti sejenak, memandang laut lepas, lalu merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan luasnya ciptaan Tuhan. Pantai ini sangat cocok untuk kamu yang suka eksplorasi alam, trekking ringan, fotografi, atau sekedar mencari tempat untuk menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Pantai Mbehi bukan wisata yang menawarkan kemewahan modern, melainkan menawarkan sesuatu yang justru lebih berharga, ketenangan, keaslian, dan pengalaman yang benar-benar terasa hidup. Dan yang membuat pantai ini semakin menarik, Pantai Mbehi juga terkenal karena lokasinya yang dekat dengan salah satu spot ikonik yang sangat terkenal di kalangan pecinta alam, yaitu Teluk Bidadari. Banyak wisatawan datang ke kawasan ini bukan hanya untuk melihat Pantai Mbehi itu sendiri, tetapi juga untuk merasakan sensasi petualangan menuju spot-spot tersembunyi di sekitarnya. Dari sinilah keajaiban Pantai Mbehi benar-benar dimulai, karena pantai ini bukan cuma tentang destinasi, tetapi tentang perjalanan, rasa penasaran, dan pengalaman yang akan terus melekat dalam ingatan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk lebih dalam ke lokasi, akses perjalanan, dan seperti apa sensasi pertama menuju salah satu pantai tersembunyi paling memikat di Malang Selatan ini. Pantai Mbehi berada di kawasan Malang Selatan, tepatnya di wilayah yang masih sangat alami dan dikelilingi bentang hutan pesisir yang asri. Pantai ini termasuk salah satu destinasi yang berada di jalur wisata alam selatan Kabupaten Malang, dan biasanya menjadi tujuan bagi para pecinta petualangan yang ingin merasakan sensasi wisata yang tidak biasa. Berbeda dengan pantai-pantai yang bisa langsung dijangkau dengan kendaraan hingga bibir pantai, Pantai Mbehi menawarkan pengalaman yang jauh lebih menantang. Justru disinilah letak daya tariknya, karena untuk sampai ke sana, kamu bukan hanya datang sebagai wisatawan, tetapi seperti seorang penjelajah yang sedang mencari surga tersembunyi di balik lebatnya alam selatan. Perjalanan menuju Pantai Mbehi biasanya dimulai dari pusat kota Malang, lalu dilanjutkan ke arah selatan menuju kawasan Bantur atau jalur menuju pantai-pantai selatan lainnya. Semakin jauh perjalanan berlangsung, suasana kota perlahan mulai hilang dan digantikan oleh pemandangan pedesaan, sawah, jalan menurun, dan udara yang terasa semakin segar. Perjalanan darat ini sendiri sudah menjadi bagian dari pengalaman, karena kamu akan merasakan perubahan suasana dari hiruk-pikuk kota menuju ketenangan alam yang semakin terasa kuat. Setelah sampai di area tertentu, perjalanan belum benar-benar selesai. Inilah bagian yang membuat Pantai Mbehi terasa begitu istimewa. Untuk benar-benar mencapai lokasi, pengunjung biasanya harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, atau trekking melewati jalur setapak yang menembus area hutan dan perbukitan pesisir. Jalurnya tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan perjalanan alam. Ada jalan tanah, bebatuan, akar pohon, dan beberapa bagian yang mungkin terasa cukup menguras tenaga. Tetapi justru semua itulah yang membuat Pantai Mbehi terasa begitu berharga saat akhirnya sampai.
karena keindahan yang diperjuangkan seringkali meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Selama trekking menuju pantai, suasana alam benar-benar terasa sangat kuat. Pepohonan rindang, suara serangga, angin yang berembus dari arah laut, dan sesekali celah pemandangan hijau membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil yang penuh kejutan. Semakin mendekat ke pantai, suara deburan ombak mulai terdengar samar, lalu semakin jelas, seolah memberi tanda bahwa tujuan utama sudah tidak jauh lagi. Dan saat akhirnya pantai Behi mulai terlihat dari kejauhan, rasa lelah dari perjalanan seakan langsung terbayar lunas. Pemandangan laut biru, garis pantai yang masih alami, dan suasana sepi yang jauh dari keramaian membuat momen pertama tiba di sana terasa sangat spesial. Banyak orang yang datang ke pantai Behi justru mengaku bahwa bagian paling berkesan bukan hanya pantainya, tetapi juga proses menuju ke sana. Karena ada rasa puas tersendiri ketika berhasil sampai di tempat yang tidak semua orang mau perjuangkan. Pantai ini seolah memberi pesan bahwa keindahan sejati seringkali tidak berada di tempat yang paling mudah dijangkau. Ada pengalaman, kesabaran, dan rasa syukur yang tumbuh sepanjang perjalanan. Itulah sebabnya, Pantai Behi bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengalaman eksplorasi yang membekas. Dan setelah sampai di sana, keindahan pantainya sendiri ternyata menyimpan pesona yang jauh lebih menakjubkan daripada yang dibayangkan sejak awal. Begitu tiba di Pantai Behi, hal pertama yang langsung terasa adalah suasananya yang begitu alami, tenang, dan berbeda dari banyak pantai wisata yang sudah ramai dipenuhi aktivitas komersial. Pantai ini seolah masih mempertahankan wajah aslinya sebagai bagian dari alam liar selatan Malang. Tidak ada kesan dibuat-buat, tidak ada keramaian berlebihan, dan tidak ada hiruk-pikuk yang mengganggu ketenangan. Yang ada justru hamparan laut luas, deburan ombak besar, angin laut yang kuat, serta panorama hijau dan batu karang yang membuat tempat ini terlihat begitu eksotis. Inilah alasan mengapa banyak orang menyebut Pantai Behi sebagai salah satu surga tersembunyi di Malang Selatan. Keindahan Pantai Behi tidak selalu hadir dalam bentuk pasir putih yang panjang dan landai seperti pantai-pantai tropis populer lainnya. Justru pesonanya terletak pada kesan alamnya yang liar dan dramatis. Pantai ini dikelilingi oleh batu-batu karang besar, tebing alami, dan vegetasi hijau yang tumbuh di sekitarnya. Pemandangan seperti ini menciptakan suasana yang sangat khas, seolah kita sedang berdiri di salah satu sudut bumi yang masih dijaga keasliannya. Laut selatan yang terbentang di depan mata memberikan kesan megah sekaligus menenangkan. Ombaknya besar dan kuat, khas pantai selatan Jawa, menghadirkan pemandangan yang indah sekaligus mengingatkan bahwa alam selalu punya sisi yang harus dihormati. Salah satu hal yang membuat Pantai Behi sangat menarik adalah warna alamnya yang kontras namun harmonis. Birunya laut berpadu dengan hijaunya pepohonan dan gelapnya batu karang, menciptakan komposisi visual yang sangat memikat. Bagi pecinta fotografi atau pemburu konten visual, tempat ini punya banyak sudut yang sangat fotogenik. Bahkan tanpa perlu banyak properti atau edit berlebihan, pemandangan di Pantai Behi sudah terasa sangat kuat dan berkarakter. Setiap sudut seolah punya cerita sendiri. Ada area batu karang yang tampak kokoh dihantam ombak, ada garis pantai yang tenang di satu sisi, dan ada titik-titik pandang yang membuat laut lepas terlihat sangat luas dan menakjubkan. Suasana di pantai ini juga sangat cocok untuk mereka yang ingin kabur sejenak dari kebisingan hidup sehari-hari. Tidak sedikit orang datang ke Pantai Behi bukan hanya untuk berfoto atau sekedar wisata biasa, tetapi untuk benar-benar merasakan ketenangan alam. Duduk di atas batu, memandang ombak yang datang silih berganti, mendengar suara angin dan laut, lalu membiarkan pikiran perlahan menjadi lebih tenang. Itulah pengalaman yang sering dirasakan banyak pengunjung di sini. Ada nuansa damai yang sulit ditemukan di tempat wisata yang terlalu ramai. Dan justru karena belum terlalu padat, Pantai Behi masih memiliki aura rahasia yang membuatnya terasa spesial. Tempat ini seolah hanya benar-benar bisa dinikmati oleh mereka yang datang dengan niat menjelajah dan menghargai alam. Pantai Behi bukan destinasi yang sekadar cantik di foto, tetapi juga tempat yang benar-benar bisa dirasakan dengan hati. Namun, keindahan pantai ini ternyata belum berhenti sampai di situ. Karena salah satu alasan terbesar mengapa Pantai Behi sangat terkenal di kalangan traveler adalah keberadaannya yang sangat dekat dengan sebuah spot ikonik dan unik yang sering disebut sebagai permata kawasan ini, Teluk Bidadari. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke salah satu daya tarik paling menakjubkan dari perjalanan ke Pantai Behi. Kalau Pantai Behi saja sudah terasa begitu indah dan memikat, maka pengalaman menjelajahi kawasan ini akan terasa jauh lebih istimewa ketika kamu mengetahui bahwa di dekatnya ada sebuah spot yang sangat terkenal di kalangan pecinta alam, yaitu Teluk Bidadari.
Bahkan bagi banyak orang, nama Pantai Mbehi justru mulai populer karena kedekatannya dengan tempat eksotis yang satu ini. Dan ketika seseorang berhasil sampai ke sana, biasanya mereka langsung mengerti kenapa kawasan ini begitu spesial. Karena Teluk Bidadari bukan hanya cantik, tetapi benar-benar punya keunikan alam yang membuat siapapun merasa seperti menemukan tempat rahasia yang tersembunyi dari dunia luar. Teluk Bidadari adalah sebuah kolam alami yang terbentuk di area batu karang dekat laut. Bentuknya seperti cekungan atau kolam besar yang dikelilingi batu-batu karang, lalu diisi air laut yang masuk melalui celah-celah dan hantaman ombak. Saat ombak besar datang, air laut memancar dan memenuhi kolam alami itu, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Kadang airnya terlihat tenang dan jernih, tetapi di momen tertentu, ombak besar bisa membuat suasananya berubah menjadi sangat dramatis. Inilah yang membuat Teluk Bidadari terasa begitu unik. Ia bukan kolam biasa, bukan pantai biasa, dan bukan tempat wisata yang bisa kamu temukan di banyak tempat lain. Untuk mencapai Teluk Bidadari dari Pantai Mbehi, pengunjung biasanya harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri jalur alam yang cukup terjal. Menantang, jalurnya bisa berupa bebatuan, semak, dan jalan sempit di sekitar kawasan pesisir. Butuh kehati-hatian, tenaga, dan semangat petualangan untuk sampai ke sana. Tetapi sekali lagi, justru proses itulah yang membuat tempat ini terasa sangat berharga. Semakin sulit akses menuju suatu tempat, seringkali semakin besar rasa kagum saat akhirnya berhasil tiba. Dan Teluk Bidadari adalah contoh sempurna dari hal itu. Saat pertama kali melihatnya dari dekat, banyak orang langsung terdiam. Ada rasa kagum yang muncul begitu saja. Kolam alaminya tampak seperti potongan surga kecil yang tersembunyi di antara karang-karang laut selatan. Warna airnya yang kadang tampak hijau kebiruan, dipadukan dengan batu karang besar dan latar laut lepas, menciptakan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Tidak heran kalau spot ini sering menjadi incaran para pemburu foto alam dan traveler yang ingin merasakan tempat anti-mainstream. Tetapi Teluk Bidadari bukan hanya soal visual yang cantik, tempat ini juga menghadirkan sensasi petualangan yang kuat. Karena untuk benar-benar menikmatinya, kamu harus datang dengan kesiapan, kesabaran, dan rasa hormat pada alam. Ombak di kawasan ini tidak bisa dianggap remeh, sehingga pengunjung harus tetap berhati-hati dan tidak terlalu mendekat saat kondisi laut sedang ganas. Keindahannya memang luar biasa, tetapi justru karena itulah tempat ini harus dinikmati dengan bijak. Keberadaan Teluk Bidadari membuat Pantai Mbehi terasa seperti gerbang menuju pengalaman yang lebih besar. Bukan hanya datang ke pantai lalu pulang, tetapi benar-benar merasakan perjalanan eksplorasi yang lengkap. Mulai dari trekking, menikmati pantai alami, hingga menemukan spot tersembunyi yang begitu menakjubkan. Inilah alasan mengapa banyak orang yang pernah datang ke kawasan ini sering merasa ingin kembali lagi. Karena Pantai Mbehi dan Teluk Bidadari bukan hanya tempat untuk dilihat, tetapi tempat untuk dirasakan. Dan setelah tahu betapa uniknya kawasan ini, pertanyaan berikutnya tentu adalah, aktivitas seru apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan saat berada di Pantai Mbehi? Pantai Mbehi bukan tipe destinasi yang hanya cocok untuk datang sebentar, foto-foto, lalu pulang. Tempat ini justru paling terasa keindahannya ketika dinikmati dengan santai, penuh rasa ingin tahu, dan semangat petualangan. Karena kawasan ini menawarkan lebih dari sekedar pemandangan laut, ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan, terutama bagi kamu yang suka eksplorasi alam, berburu momen indah, atau sekedar ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih hidup dan berkesan. Salah satu aktivitas paling utama tentu saja adalah menikmati suasana pantai yang masih alami. Kadang hal sederhana seperti duduk di tepi pantai, mendengar suara ombak, merasakan angin laut, dan memandangi horizon luas justru menjadi pengalaman yang paling mahal. Di Pantai Mbehi, suasana seperti ini sangat terasa. Karena tempatnya belum terlalu ramai, kamu bisa benar-benar menikmati ketenangan tanpa terlalu banyak gangguan. Cocok untuk healing, melepas penat, atau sekedar ingin menghilang sebentar dari rutinitas yang padat. Aktivitas berikutnya yang paling banyak dicari tentu adalah trekking dan eksplorasi menuju Teluk Bidadari. Inilah salah satu pengalaman paling seru saat berkunjung ke kawasan Pantai Mbehi. Perjalanan menuju Teluk Bidadari membuat wisata di sini terasa seperti petualangan kecil yang lengkap. Kamu tidak hanya datang untuk melihat pemandangan, tetapi juga benar-benar bergerak, menjelajah, dan menemukan spot spesial di balik jalur alam yang menantang. Bagi banyak pengunjung, momen inilah yang justru paling membekas. Selain itu, Pantai Mbehi juga sangat cocok untuk berburu foto dan konten alam. Hampir setiap sudut di kawasan ini punya daya tarik visual yang kuat. Mulai dari garis pantainya, batu karang besar, ombak yang menghantam tebing,
jalur trekking yang eksotis, hingga pemandangan Teluk Bidadari yang begitu unik. Buat kamu yang suka fotografi landscape, sinematik video, vlog perjalanan, atau sekedar ingin mempercantik galeri, Pantai Behi adalah tempat yang sangat kaya visual. Bahkan cahaya matahari pagi atau sore di sini bisa menciptakan suasana yang sangat dramatis dan indah. Aktivitas lain yang juga menarik adalah menikmati momen sunrise atau suasana pagi yang segar jika datang lebih awal atau bermalam di area sekitar. Meski tidak semua orang datang khusus untuk ini, suasana pagi di kawasan pantai selatan selalu punya daya tarik tersendiri. Udara terasa lebih dingin, langit tampak lebih bersih, dan suara alam terasa lebih dominan. Bagi sebagian orang, momen seperti ini justru menjadi pengalaman paling berharga selama perjalanan. Selain itu, bagi pecinta petualangan, datang ke Pantai Behi juga bisa menjadi bagian dari eksplorasi beberapa pantai sekaligus di kawasan selatan Malang. Karena biasanya perjalanan ke daerah ini tidak hanya berhenti di satu titik. Banyak traveler yang menggabungkan kunjungan ke Pantai Behi dengan destinasi lain di sekitarnya, sehingga pengalaman wisatanya terasa lebih lengkap dan seru. Namun yang paling penting, aktivitas apapun yang dilakukan di Pantai Behi akan terasa lebih berkesan jika dilakukan dengan rasa menghargai alam. Karena tempat ini indah justru ke keasliannya. Semakin kita datang dengan sikap menjaga, semakin besar kemungkinan tempat seperti ini tetap bisa dinikmati oleh banyak orang di masa depan. Dan dari semua aktivitas seru yang bisa dilakukan di sini, ada satu hal yang juga tidak kalah penting untuk dibahas. Bagaimana kondisi ombak, keamanan, dan hal-hal yang harus diperhatikan agar pengalaman di Pantai Behi tetap aman dan menyenangkan. Di balik keindahannya yang luar biasa, Pantai Behi tetaplah bagian dari pantai selatan yang memiliki karakter alam sangat kuat. Dan inilah hal penting yang harus benar-benar dipahami oleh siapapun yang ingin datang ke sana. Karena Pantai Behi bukan hanya indah, tetapi juga menyimpan sisi alam yang harus dihormati. Ombak besar, arus yang kuat, batu karang licin, serta jalur alam yang menantang adalah bagian dari pengalaman di sini. Jadi, menikmati Pantai Behi bukan hanya soal datang untuk bersenang-senang, tetapi juga soal datang dengan kesadaran, kewaspadaan, dan rasa hormat pada alam. Salah satu ciri paling khas dari pantai selatan Jawa adalah ombaknya yang besar dan ganas, dan Pantai Behi pun tidak lepas dari karakter ini. Saat berdiri di tepi pantai dan melihat ombak datang silih berganti dengan kekuatan besar, kita akan langsung menyadari bahwa laut di sini tidak bisa dianggap biasa. Pemandangannya memang sangat indah dan dramatis, tetapi justru karena itulah pengunjung harus ekstra hati-hati. Pantai ini bukan tipe pantai yang bebas dipakai berenang sembarangan. Laut Selatan terkenal memiliki arus bawah yang kuat dan kondisi yang bisa berubah dengan cepat, sehingga keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan wisatawan di pantai-pantai alam seperti ini adalah terlalu fokus pada keindahan visual hingga lupa memperhatikan risiko di sekitarnya. Misalnya, terlalu dekat ke area batu karang saat ombak sedang tinggi, berdiri di titik yang licin demi mengambil foto, atau terlalu nekat mendekati area laut yang tampak tenang padahal sebenarnya berbahaya. Di Pantai Behi, sikap seperti ini harus dihindari, karena alam yang indah sekaligus bisa menjadi sangat berbahaya jika tidak dihormati. Jadi, salah satu kunci utama menikmati Pantai Behi adalah tahu batas dan tidak meremehkan kondisi alam. Selain ombak, jalur menuju Pantai Behi dan Teluk Bidadari juga perlu diperhatikan. Karena sebagian perjalanan dilakukan dengan trekking, pengunjung sebaiknya memakai alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Hindari datang dengan sandal tipis atau alas kaki yang tidak cocok untuk jalan tanah dan bebatuan. Membawa air minum, bekal ringan, dan perlengkapan sederhana seperti topi atau jas hujan juga bisa sangat membantu, apalagi jika cuaca berubah atau perjalanan terasa lebih panjang dari perkiraan. Datang dalam kondisi tubuh yang fit juga penting, karena wisata seperti ini akan jauh lebih menyenangkan jika tubuh siap diajak bergerak. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memperhatikan cuaca dan waktu kunjungan, karena kondisi pantai dan jalur trekking bisa terasa sangat berbeda tergantung musim dan cuaca. Saat hujan, jalur bisa menjadi lebih licin dan menantang. Saat ombak sedang besar, area-area tertentu bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Maka sebelum datang, sangat baik jika pengunjung memastikan kondisi cuaca dan mempersiapkan perjalanan dengan lebih matang. Jika datang bersama teman atau rombongan, itu juga akan terasa lebih aman dan menyenangkan. Yang paling penting dari semuanya adalah datang ke Pantai Behi dengan pola pikir bahwa ini adalah wisata alam liar, bukan tempat hiburan biasa. Semakin seseorang datang dengan kesiapan dan rasa hormat pada alam, semakin indah pula pengalaman yang akan ia dapatkan. Karena Pantai Behi memang menawarkan keindahan yang luar biasa.
tetapi hanya akan benar-benar terasa menyenangkan jika dinikmati dengan bijak. Dan setelah memahami sisi keamanan serta karakter alamnya, kita akan semakin bisa menghargai mengapa tempat ini begitu istimewa dan begitu dicintai oleh para pecinta eksplorasi alam. Kalau kamu ingin menikmati Pantai Mbehi dengan pengalaman yang lebih maksimal, maka memilih waktu yang tepat untuk berkunjung adalah hal yang sangat penting. Karena pantai ini bukan hanya soal tempat, tetapi juga soal suasana. Dan suasana di Pantai Mbehi bisa terasa sangat berbeda tergantung kapan kamu datang. Mulai dari kondisi cuaca, cahaya matahari, jalur trekking, hingga ombak laut. Semuanya sangat mempengaruhi pengalaman selama berada di sana. Itulah sebabnya, mengetahui waktu terbaik untuk datang bisa membuat perjalananmu jauh lebih nyaman, aman, dan berkesan. Secara umum, waktu yang paling ideal untuk mengunjungi Pantai Mbehi adalah saat musim kemarau atau cuaca cerah, ketika jalur menuju pantai lebih aman untuk dilalui dan pemandangan laut terlihat lebih jelas. Saat cuaca sedang bagus, trekking menuju lokasi akan terasa lebih nyaman karena jalanan tidak terlalu licin, tanah tidak becek, dan risiko tergelincir bisa lebih kecil. Selain itu, suasana alam juga terasa jauh lebih menyenangkan ketika langit cerah. Sinar matahari masuk dengan indah dan warna laut tampak lebih hidup. Inilah momen di mana keindahan Pantai Mbehi benar-benar bisa dinikmati secara maksimal, baik oleh pecinta alam maupun pemburu foto. Salah satu waktu terbaik dalam sehari untuk datang ke kawasan ini adalah pagi hari. Datang lebih pagi memberi banyak keuntungan. Pertama, udara masih terasa segar dan sejuk, sehingga perjalanan trekking pun lebih nyaman. Kedua, cahaya matahari pagi biasanya lebih lembut dan bagus untuk foto atau video. Ketiga, suasana pagi di alam selalu punya nuansa yang berbeda. Lebih tenang, lebih bersih, dan terasa lebih hidup. Bagi banyak traveler, datang pagi juga membuat waktu eksplorasi menjadi lebih panjang, sehingga bisa menikmati Pantai Mbehi dan Teluk Bidadari tanpa terburu-buru. Selain pagi, waktu menjelang sore juga bisa sangat indah, terutama bagi mereka yang ingin menikmati cahaya hangat dan suasana yang lebih dramatis. Cahaya sore di kawasan pantai selatan seringkali menciptakan nuansa yang sangat sinematik. Laut terlihat lebih berkarakter, batu karang tampak lebih kuat, dan suasana keseluruhan terasa lebih emosional. Namun, jika memilih datang sore, pengunjung juga harus memperhitungkan waktu pulang dengan baik, terutama karena jalur trekking di kawasan seperti ini akan jauh lebih sulit dan berisiko jika terlalu gelap. Jadi, kalau ingin datang sore, pastikan waktu masih cukup aman untuk kembali sebelum malam benar-benar turun. Sebaliknya, waktu yang sebaiknya lebih diwaspadai adalah saat musim hujan atau cuaca tidak menentu. Karena selain membuat jalur menjadi licin, hujan juga bisa mengurangi kenyamanan selama eksplorasi dan membuat pemandangan tidak seindah saat cuaca cerah. Ombak laut pun kadang bisa terasa lebih ganas, dan area batu karang menjadi jauh lebih berbahaya. Bukan berarti Pantai Mbehi tidak bisa dikunjungi saat musim hujan, tetapi jelas pengalaman terbaik akan jauh lebih mudah didapat saat kondisi alam sedang bersahabat. Pada akhirnya, waktu terbaik ke Pantai Mbehi bukan hanya soal bulan atau jam tertentu, tetapi soal datang di saat alam sedang memberi wajah terbaiknya. Karena pantai ini bukan destinasi buatan yang bisa dinikmati kapan saja dengan kondisi yang sama. Ia adalah tempat yang hidup, dipengaruhi cuaca, cahaya, dan ritme alam. Dan justru karena itulah, Pantai Mbehi terasa begitu istimewa. Bagi mereka yang datang di waktu yang tepat, tempat ini bisa memberikan pengalaman yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga sangat membekas secara perasaan. Dan setelah tahu kapan waktu terbaik untuk datang, satu hal lain yang juga penting untuk dibahas adalah apa saja fasilitas yang tersedia di Pantai Mbehi, serta bagaimana persiapan terbaik sebelum berangkat ke sana. Karena Pantai Mbehi masih tergolong sebagai destinasi alam yang cukup tersembunyi dan belum terlalu ramai, maka penting untuk memahami sejak awal bahwa tempat ini bukan wisata modern dengan fasilitas lengkap di setiap sudutnya. Justru salah satu daya tarik utamanya adalah suasana alaminya yang masih sangat terasa. Namun karena itulah, siapapun yang ingin datang ke Pantai Mbehi sebaiknya tidak berangkat dengan ekspektasi seperti pergi ke tempat wisata yang sudah serba praktis. Datang ke sini butuh sedikit persiapan, sedikit kesadaran, dan sedikit semangat petualangan. Dan justru kombinasi itulah yang akan membuat pengalaman di Pantai Mbehi terasa jauh lebih berkesan. Secara umum, fasilitas di kawasan Pantai Mbehi biasanya masih sederhana dan terbatas. Beberapa area awal atau titik masuk wisata mungkin sudah memiliki tempat parkir, pos masuk, atau warung sederhana tergantung kondisi terbaru dan pengelolaan setempat.
Tetapi semakin mendekati area pantai dan jalur eksplorasi, fasilitas tentu akan semakin minim. Inilah kenapa pengunjung harus datang dengan persiapan yang cukup, bukan mengandalkan semua kebutuhan tersedia di lokasi. Salah satu hal paling penting adalah membawa air minum yang cukup, karena trekking dan aktivitas eksplorasi di area terbuka bisa cukup menguras tenaga, apalagi jika cuaca sedang panas. Selain air minum, membawa camilan ringan atau bekal sederhana juga sangat membantu, terutama jika kamu ingin menikmati waktu lebih lama di kawasan pantai tanpa terburu-buru pulang. Persiapan lain yang sangat penting adalah soal pakaian dan alas kaki. Karena perjalanan menuju Pantai Mbehi melibatkan jalur alam, maka memakai sandal tipis atau sepatu yang licin jelas bukan pilihan terbaik. Gunakan alas kaki yang nyaman, kuat, dan aman untuk jalan tanah, akar pohon, serta bebatuan. Pakaian pun sebaiknya dibuat senyaman mungkin, tidak terlalu berat, mudah menyerap keringat, dan tetap sopan untuk aktivitas outdoor. Jika perlu, bawa topi, handuk kecil, dan pakaian ganti, terutama jika kamu berencana banyak bergerak atau mendekati area yang basah dan berangin. Selain itu, membawa perlengkapan sederhana seperti power bank, tas kecil tahan air, tisu, kantong sampah pribadi, dan obat-obatan dasar juga sangat disarankan. Hal-hal kecil seperti ini seringkali terasa sangat membantu saat berada di lokasi wisata alam yang fasilitasnya terbatas. Jangan lupa juga untuk memastikan baterai ponsel atau kamera cukup, karena kawasan Pantai Mbehi punya banyak spot indah yang sayang jika tidak diabadikan. Tapi yang lebih penting dari sekedar dokumentasi adalah tetap menjaga fokus dan keselamatan selama menjelajah. Ada satu persiapan yang sering dianggap sepele padahal sangat penting, yaitu persiapan mental untuk benar-benar menikmati alam apa adanya. Pantai Mbehi bukan tempat yang datang lalu semuanya langsung serba mudah. Kadang perjalanan cukup melelahkan, sinyal mungkin tidak selalu stabil, fasilitas tidak selalu lengkap, dan kondisi alam bisa berubah. Tetapi, justru disitulah letak nilai istimewanya. Karena tempat seperti ini mengajarkan kita untuk kembali menikmati perjalanan dengan cara yang lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih dekat dengan alam. Dan saat seseorang datang dengan persiapan yang baik, pengalaman di Pantai Mbehi akan terasa jauh lebih nyaman dan menyenangkan. Bukan hanya karena pantainya indah, tetapi karena seluruh perjalanan terasa lebih siap untuk dinikmati. Dan setelah membahas fasilitas serta persiapan, kini saatnya masuk ke salah satu bagian yang paling penting, alasan kenapa Pantai Mbehi begitu layak masuk daftar destinasi wisata alam terbaik di Malang Selatan. Di antara banyaknya pantai indah di Malang Selatan, Pantai Mbehi punya sesuatu yang membuatnya terasa berbeda dan sulit dilupakan. Bukan hanya karena pemandangannya yang cantik, tetapi karena tempat ini menawarkan pengalaman yang jauh lebih lengkap daripada sekedar wisata biasa. Ada perjalanan, ada tantangan, ada ketenangan, ada kejutan alam, dan ada rasa puas yang muncul setelah berhasil sampai ke salah satu sudut pantai paling eksotis di selatan Jawa. Itulah alasan mengapa Pantai Mbehi sangat layak masuk daftar destinasi alam favorit, terutama bagi siapapun yang menyukai keindahan yang masih asli dan belum terlalu ramai. Salah satu alasan terkuat tentu karena Pantai Mbehi masih terasa sangat alami. Di saat banyak tempat wisata mulai berubah menjadi terlalu komersial, terlalu padat, atau kehilangan nuansa alaminya, Pantai Mbehi justru masih mempertahankan daya tarik utamanya sebagai pantai yang benar-benar terasa hidup. Saat berada di sana, kamu tidak hanya melihat laut dan pasir, tetapi juga merasakan atmosfer alam yang utuh. Angin, suara ombak, pepohonan, batu karang, jalur hutan, dan suasana sepi yang damai semuanya berpadu menjadi pengalaman yang sangat khas. Tempat seperti ini semakin jarang ditemukan, dan justru karena itulah nilainya terasa lebih tinggi. Alasan berikutnya adalah karena Pantai Mbehi bukan sekedar satu pantai, tetapi bagian dari petualangan yang lebih besar. Ketika datang ke sini, kamu tidak hanya mendapat satu pemandangan, tetapi juga pengalaman, trekking, eksplorasi, dan akses ke spot luar biasa seperti Teluk Bidadari. Artinya, dalam satu perjalanan, kamu bisa merasakan banyak hal sekaligus. Wisata pantai, wisata alam, petualangan, fotografi, hingga momen refleksi diri di tengah alam terbuka. Tidak banyak tempat yang bisa memberikan kombinasi pengalaman seperti ini dengan cara yang begitu alami. Pantai Mbehi juga sangat cocok untuk mereka yang ingin mencari tempat healing yang benar-benar terasa tenang. Kadang orang pergi berlibur bukan karena ingin keramaian, tetapi justru karena ingin menjauh dari kebisingan. Dan disinilah Pantai Mbehi punya nilai lebih. Tempat ini memberi ruang untuk diam, untuk menikmati alam tanpa banyak distraksi, untuk kembali merasakan sederhana, dan untuk benar-benar hadir di momen. Banyak orang yang datang ke tempat seperti ini pulang bukan hanya membawa foto, tetapi juga membawa rasa lega, pikiran yang lebih ringan, dan pengalaman yang menenangkan hati. Selain itu,
Pantai Behi juga punya nilai besar bagi para pembuat konten, traveler, dan pecinta fotografi. Karena keindahan visual di kawasan ini benar-benar kuat. Setiap sudut terasa sinematik, setiap jalur punya cerita, dan setiap momen cahaya bisa menciptakan hasil visual yang sangat memukau. Tapi yang membuatnya lebih berharga adalah bahwa keindahan itu bukan keindahan buatan, melainkan keindahan yang lahir dari alam itu sendiri. Pada akhirnya, Pantai Behi layak masuk daftar favorit bukan hanya karena cantik, tetapi karena ia memberi Pengalaman yang utuh. Tempat ini mengajarkan bahwa keindahan terbaik kadang memang tidak datang dengan cara yang paling mudah. Harus ada usaha, harus ada perjalanan, dan harus ada rasa menghargai, agar semuanya terasa lebih bermakna. Dan justru karena itulah, Pantai Behi meninggalkan kesan yang begitu dalam. Namun seperti semua tempat indah lainnya, Pantai Behi juga membawa satu tanggung jawab besar bagi setiap pengunjung. Bagaimana cara kita menikmati keindahannya tanpa merusak keasliannya? Dan itulah yang akan menjadi penutup penting dalam bagian berikutnya. Pantai Behi adalah bukti bahwa alam Indonesia masih menyimpan begitu banyak keindahan luar biasa yang belum tentu semua orang tahu. Tempat ini bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi sebuah pengalaman yang mengajarkan banyak hal. Tentang perjalanan yang harus diperjuangkan, tentang ketenangan yang tidak bisa dibeli, tentang keindahan yang masih murni, dan tentang rasa kagum yang muncul ketika manusia benar-benar berhadapan langsung dengan alam ciptaan Tuhan. Dari jalur trekking yang menantang, suasana pantai yang masih sangat alami, hingga keajaiban Teluk Bidadari yang begitu memukau. Semuanya membuat Pantai Behi menjadi salah satu tempat yang bukan hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga sulit untuk dilupakan. Ada banyak pantai yang mungkin cantik saat dilihat di foto, tetapi Pantai Behi punya sesuatu yang lebih dari sekedar visual. Tempat ini punya suasana, punya rasa, punya pengalaman yang membekas. Ketika seseorang datang ke sini, ia tidak hanya membawa pulang gambar atau video, tetapi juga membawa cerita. Cerita tentang perjalanan menuju lokasi, cerita tentang rasa lelah yang terbayar, cerita tentang laut selatan yang megah, dan cerita tentang bagaimana alam bisa membuat hati manusia terasa lebih tenang. Dan justru karena tempat ini masih sangat alami, maka ada satu hal yang sangat penting untuk selalu diingat. Pantai Behi harus dijaga, bukan hanya dinikmati. Setiap pengunjung punya peran besar dalam menentukan apakah tempat ini akan tetap indah di masa depan, Atau justru perlahan rusak karena ulah manusia. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak batu karang, tidak memetik atau merusak vegetasi, dan tidak bersikap sembarangan di area alam, sebenarnya adalah bentuk cinta paling nyata terhadap tempat seperti ini. Karena seringkali, tempat-tempat indah bukan rusak karena alam, tetapi karena manusia yang datang tanpa rasa tanggung jawab. Pantai Behi mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk kemewahan. Kadang justru tempat yang paling berkesan adalah tempat yang sederhana, tersembunyi, dan masih jujur dengan wajah aslinya. Tempat seperti ini semakin berharga di zaman ketika banyak orang terlalu sibuk dengan hal-hal instan dan serba cepat. Datang ke Pantai Behi seolah mengajak kita untuk melambat sejenak, bernapas lebih dalam, dan mengingat kembali bahwa ada dunia yang jauh lebih luas dan indah di luar rutinitas harian kita. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat wisata alam yang bukan hanya cantik, tetapi juga memberi pengalaman yang benar-benar berkesan, Pantai Behi adalah salah satu jawaban terbaiknya. Tempat ini cocok untuk pecinta alam, pencari ketenangan, penikmat perjalanan, pemburu visual, hingga siapapun yang ingin merasakan sisi lain dari Malang Selatan yang masih liar dan memesona. Dan kalau suatu hari kamu benar-benar datang ke sana, semoga kamu tidak hanya pulang dengan foto yang indah, tetapi juga dengan hati yang lebih tenang dan rasa syukur yang lebih besar. Karena pada akhirnya, pantai seperti Behi bukan hanya tempat untuk dilihat, tetapi tempat untuk dirasakan, dihargai, dan dijaga. Kalau kamu suka konten wisata alam seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak destinasi tersembunyi lainnya yang siap kita jelajahi bersama di video berikutnya.